Datang bersimpu di hadapan tatamu, memandang wajahmu, mengagumi kebesaranmu. Berikan pujian, hormat, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, memerintah selamanya.
tercurah darah anak domba Allah, tertumpah bagi dosa manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerahmu. Ku rindu menyembahmu, bawaku mendekat dalam hadiratmu, memujimu. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga.
kasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur karena hari ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sekalipun masih online ya Bapak Ibu. Tapi percayalah dimanapun kita berada, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari yang kami lalui dalam minggu ini, semua ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami datang membawa pujian kami, syukur kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih kepadamu Yesus, tak henti bersyukur atas segalanya. Naikkan pujian
angkat suaramu, kita memerayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Goyanglah dan tinggikan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, Yesus, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhan kami, Raja kami, amin. Lebih dari segalanya, tiada seperti-Mu Tuhan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhan Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhan Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau bersembah-Mu Tuhan, mensyukuri karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih
kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku
puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah pengagungan kami Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Dan Engkau disenangkan atas pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu adalah mungkin. Oleh karena itu Tuhan, kami juga datang kepada firman-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya hanya firman-Mu, hanya kuasa-Mu Tuhan di dalam firman-Mu ini yang mendatangkan iman, akan juga membawa kami untuk kami juga bisa mengalami pengalaman dengan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami bersuka cita untuk kami berkumpul di dalam juga masa-masa yang sulit ini. Karena kami percaya Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan juga menyembuhkan orang yang buta, menjadi juga bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang timpang bisa berjalan. Dan kami percaya juga hari ini apapun menjadi masalah kami, waktu kami percaya kepada diri-Mu, tidak ada yang mustahil di dalam juga kuasa-Mu Tuhan. Karena nama-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berkuasalah atas juga jemaat-Mu pagi ini. Kami yang ada di rumah, komunitas yang ada juga. Dan kami percaya dengan juga sukacita kami ingin menerima segala juga kebenaran dan kuasa-Mu di dalam juga perhimpunan kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima ini. Amin. Saudara kekasih di dalam Kristus, masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit buat kita. Bukan saja buat kita, tapi buat juga semua orang yang ada di Indonesia. Bahkan juga bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada sesuatu yang di udara ini yang kita tidak tahu, yang bisa membunuh manusia. Wow. Saya percaya saudara, dulu kita nyanyi katanya, walau 1000 musuh katanya di sisi kiriku, atau 10.000 di kanannya. Tapi sekarang saudara, itu kita berpikir kapan itu semua terjadi. Makanya jangan main-main dengan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, hari ini saudara, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi juga di beberapa belahan bumi ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa memang kita hidup di dalam masa-masa akhir zaman ini. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada kita yang pasti. Oleh karena itu saudara kekasih dalam Kristus, kita yang sudah memasuki di dalam era yang namanya medsos ini saudara. Ini baik, ini bagus, asal kalau saudara juga bisa tahu yang mana yang saudara mesti dengar. Hari ini saya percaya ada begitu banyak informasi yang saudara dapatkan. Tetapi saudara, informasi itu cuma hanya mencapai juga di dalam titik pikiran kita. Ya, yang mungkin bisa mengubah kita. Karena kita mendengar ada orang bersaksi makan ini, makan itu. Atau mungkin juga ke dokter ini, ke dokter itu. Kita bisa lebih baik. Saya tidak juga menyangkal hal itu. Tapi saya percaya firman Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Saudara, medsos ini bisa membuat saudara takut, takut mati, takut juga jadi paranoid saudara. Ya, kemana-mana juga jadi bingung. Saudara juga begitu ketakutan, sampai juga saudara mungkin juga nggak bisa tidur. Tapi hari ini ada jawaban. Firman Tuhan berkata saudara, kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Hei, saudara kekasih dalam Kristus, ini kunci. Allah begitu ingin memperhatikan kita. Makanya dia katakan, jikalau engkau mendengar suara Tuhan. Pagi ini juga, kalau engkau mendengar suara Tuhan, dimanapun saudara berada. Ya, mungkin saudara juga lagi ada di rumah, santai-santai. Woi, dengar hari ini. Tuhan ingin memperdengarkan suaranya, supaya saudara ini jangan tenggelam dengan juga segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, segala juga hal yang engkau berpikir juga seperti ada roh kematian. Iya, memang iblis itu pembunuh dari dulu saudara. Tapi kita punya Tuhan yang dia sudah berkata,
Aku datang supaya engkau juga memperoleh hidup. Dan hidup itu di dalam segala kehidupan. Pagi ini saudara, dengar suara Tuhan. Medsos ini memang kita bisa mendengar. Tapi kadang-kadang ini bisa membuat kita takut, khawatir. Oleh karena itu saudara, kenapa kita perlu untuk saat teduh? Kita perlu untuk juga bangun lebih pagi. Ikuti juga beberapa daripada apa yang sudah dikerjakan di dalam juga jemaat di industri ini. Dan saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan ini. Supaya saudara juga bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dengan hal ini saudara jangan berpikir, kenapa juga pagi-pagi saudara bikin waktu yang terbaik. Mana itu saudara turunnya pagi-pagi. Kalau sudah siang, habis saudara tidak bisa juga saudara lakukan. Saudara tidak bisa makan. Hari ini, artinya saudara, waktu engkau utamakan untuk mendengar suara Tuhan. Jangan lakukan apapun saudara. Mari mulailah hari-harimu untuk juga dengan bersekutu dengan Tuhan. Waktu engkau mendengar suara Tuhan, ini cara yang akan juga membawa saudara supaya saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan saudara. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tetapi katanya seperti ada tertulis. Saudara, ada tertulis. Ini Alkitab sudah ditulis. Dan hari ini engkau dengar dan jangan keraskan hatimu. Ya. Dengar dan jangan keraskan hatimu. Dikatakan apa? Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Weh, luar biasa saudara. Engkau adalah orang yang spesial. Hari ini kalau engkau juga lagi duduk di rumah, engkau juga lagi bersama-sama dengan komunitasmu juga di rumahmu, atau di mana saja saudara mendengarkan ini. Sekali lagi, dengar firman Tuhan ini. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Waktu engkau duduk diam dan engkau dengar itu, ada kuasa yang akan bekerja. Karena engkau bukan saja mendengar, tapi engkau percaya kepada Dia. Engkau percaya kepada Dia. Oh, Tuhan Yesus pernah juga menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu saudara. Dikatakan, kenapa engkau ingin membunuh aku? Kamu tahu katanya apa sebabnya? Karena engkau tidak pernah memberi tempat kepada yang namanya firman Tuhan itu. Hari ini, jangan sampai saudara juga, saudara tidak ada tempat di dalam hatimu untuk firman itu bekerja. Waktu engkau mendengar karena janji Tuhan, apa yang tidak pernah juga engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Wow, ini jalan mujizat buat saudara. Pandemi ini memang juga sudah diramalkan saudara oleh juga beberapa ahli. Mungkin gak akan selesai tahun ini. Mungkin masih ada beberapa tahun. Makanya saudara diajarkan untuk membiasakan diri dengan juga COVID-19 ini. Tapi hari ini saya percaya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Karena kenapa saudara? Waktu engkau mendengar, ada kuasa yang akan bekerja dalam dirimu. Waktu engkau mendengar, imanmu akan juga timbul. Waktu engkau mendengar, maka juga ada sesuatu yang timbul dalam hatimu. Dan saya katakan, jangan engkau tahankan itu. Jangan tunda, lakukan apa yang kau dengar. Lakukan apa yang kau lihat di dalam alam rohmu. Lakukan apa yang timbul di dalam hatimu. Saudara masih ingat? Ada satu cerita saudara dalam firman Tuhan ini. Ada perempuan katanya. Waktu Tuhan ingin membangkitkan anak Yairus itu. Tapi saudara di tengah jalan, dalam kerumunan yang besar. Saudara, perempuan yang pendarahan saudara, 12 tahun. Dia sudah habiskan hartanya saudara. Untuk segala sesuatu. Karena dia ini sudah orang bilang katanya, gak tahu lagi. Putus asa saudara.
Tapi karena dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan berkata. Engkau yang hari ini juga mendengar tentang berita ini. Hei, haleluya. Dan dia berkata saudara di dalam hatinya. Kalau aku berdiam di sini, karena aku tidak bisa berdiri. Maka juga saudara dia membuat sesuatu ulah saudara. Untuk juga ada perhatian Tuhan kepada dirinya. Hari ini, kalau firman Tuhan itu datang kepada saudara, berbahagialah engkau. Karena Allah memang mengalamatkan untuk saudara mendengar, merasakan apa yang timbul di dalam hatimu. Dan saudara tahu perempuan ini apa yang dia lakukan? Waktu saudara dia berteriak-teriak saudara. Ya, murid-murid bilang, woi, berisik aja. Ya, orang guru lagi juga pelayanan. Ini juga pengganggu. Tapi saudara dia tidak peduli. Ya, dan saudara, waktu dia sungguh-sungguh saudara. Dan dia merasakan ada sesuatu yang timbul di dalam hati dia. Iman. Satu perasaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam hidup dia, saudara. Lalu juga sesuatu ini timbul berkata begini. Asalku jamah saja jubahnya. Karena dia tahu tidak ada kesempatan saudara. Untuk dia juga bisa berdekatan dengan Tuhan. Saudara, di dunia ini ada banyak suara. Tapi saya percaya kalau engkau mendekatkan dirimu kepada Allahmu. Haleluya. Tuhan akan menyatakan ini. Apa yang tidak pernah engkau dengar. Apa yang tidak pernah engkau lihat. Apa yang tidak pernah juga timbul di dalam hatimu. Itu Tuhan sediakan buat engkau. Kau terima ini, ya. Ada satu nyanyian dikatakan, aku punya Tuhan yang besar. Perempuan ini saudara sudah 12 tahun. Dia frustrasi saudara. Tetapi dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Yang bisa menyembuhkan. Dan hari ini. Dan dia mendapatkan imannya yang tidak pernah timbul dalam hati dia. Dia berkata, asalku jamah saja jubah, maka aku sembuh. Dikatakan oleh firman Tuhan. Saat seketika itu juga. Immediately. Bahasa Inggrisnya saudara. Tak dalam detik. Itu kuasa Tuhan menjamah dia. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya ku terima sekarang kemenangan darimu. Nyanyikan sama saya. Saudara yang membutuhkan pertolongan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, dia belum pernah loh saudara menerima sesuatu yang timbul. Hari ini. Waktu engkau juga duduk. Waktu engkau juga ada bersama-sama dengan komunitasmu. Waktu engkau juga ada dalam keluargamu. Allah ingin berbicara pribadi kepada dirimu. Karena dia tahu engkau sedang berdoa dan berdoa. Dan engkau tahu ada berita sukacita. Hanya firman Tuhanlah yang bisa memberikan pengharapan kepada kita saudara. Kekasih dalam Kristus. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Waktu iman kita. Dan kita bersepakat katanya. Dikatakan apa? Ku terima sekarang kemenangan. Oh luar biasa. Terima saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
sepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan. kemenangan Saudara, dari kalau saudara ada sakit kepala, saudara taruhkan tanganmu di kepala. Kalau engkau juga ada sakit-sakit, yang engkau juga ada gangguan di dalam juga bagian dadamu, saudara. Apakah itu juga jantungmu, paru-paru, taruh di tanganmu di dadamu, saudara. Kalau saudara juga ada bagian di dalam tulangmu, saraf-sarafmu, taruhkan juga saudara di bagian otak kecil saudara di sini. Tumpangkan tangan, satu lagi pegang di bagian belakang. Saudara, gunakan imanmu. Dengar ini, saudara. Dengar ini. Sebab apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu akan terjadi pagi ini. Bukan besok, hari ini, saat ini, detik ini. Karena engkau memiliki Tuhan yang besar. Yang bisa memberikan kesembuhan. Dunia tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Allah kita adalah Allah yang pasti. So apa yang dia janjikan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang lagi. Terima ini saudara. Katakan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Lagi sekali lagi katakan. Ku terima. Lagi. Ku terima. Amin. Katakan. Ku terima. Saya ingin supaya saudara dapatkan. Ku terima sekarang. Sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini kenyataan saudara. Suatu waktu saudara, saya melayani. Karena ada satu wanita saudara. Dia dulunya tour leader dan dia kena virus Jepang. Saudara, waktu dia juga mengalami ini, semua buku-bukunya sudah bengkak semua. Dan tulang-tulangnya sudah mulai bengkok. Itu adalah penyakit yang disebabkan karena virus Jepang. Di dunia ini sudah hanya beberapa orang yang kena seperti itu. Ya, ini kaitan dengan imunitas di dalam tubuhnya. Tapi saudara kekasih, ada kekasihnya, ya tunangannya saudara. Sebab dia sudah bilang, udah cari aja perempuan lain. Ya, kalaupun saya juga bisa, saya tidak bisa menjadi istri yang sempurna buat diri kamu. Saya tidak akan sakit hati. Tapi saudara, tunangannya ini saudara punya iman. Ya, dia panggil kami untuk kami bisa melayani. Dan waktu kami datang saudara, ada suara Tuhan di dalam hati kami. Jangan doakan dulu, coba tanya hubungannya bagaimana dengan orang tuanya. Saudara, ini yang disebut suara Tuhan. Saudara, waktu saya sampaikan saudara apa yang juga menjadi isi hati Tuhan. Dia katakan, apa hubungannya sakit saya dengan juga orang tuanya? Dia bilang, kalau Tuhan berbicara pasti ada sesuatu yang harus kamu bereskan, saya bilang. Nah, lalu, boleh saya tahu bagaimana hubungan kamu? Dan dia cerita saudara. Dia begitu idola sekali dengan juga ayahnya saudara. Tapi satu hari orang tuanya, maksudnya ibunya ini saudara dengan ayahnya cekcok saudara. Karena juga kedapatan ayahnya ini memiliki daripada juga ada perempuan lain dalam hidupnya. Dan sejak hari itu ayahnya meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi. Dan sejak itu juga saudara, anak ini yang melihat keadaan seperti itu, dia bersumpah dia akan tidak pernah mengampuni orang tuanya, khususnya ayahnya. Ya, saudara kekasih. Tapi waktu kami sampaikan dan dikatakan, bagaimana untuk juga menyelesaikan? Saya katakan, kamu mesti melepaskan pengampunan. Itu suara Tuhan. Nah, saya percaya juga saudara, hari ini ada suara Tuhan yang datang kepada saudara.
waktu engkau baca, apa yang kau dengar, apa yang timbul di dalam hatimu, apa yang kau lihat di alam roh ini. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di masa-masa yang lalu, saudara. Dalam imajinasimu, percayalah Tuhan lagi ingin memulihkan saudara. Nah saudara, waktu dia juga mengikuti apa yang menjadi juga keinginan Tuhan, apa yang saya sampaikan ini saudara. Dan dia nangis saudara. Ya, waktu dia berkata untuk mengampuni orang tua papanya ini saudara. Dan sejak hari itu saudara, ya, karena memang virus ini saudara membuat dia sakit seluruh bagian badannya saudara. Tapi hari itu, malam itu saudara, mamanya bilang dia tidak pernah tidur nyenyak karena morfin yang digunakan ini saudara cukup dosisnya, tidak boleh lebih saudara, ini membahayakan tubuh dia. Dia hanya bisa tidur hanya 15 menit saudara. Dan itu mesti tunggu lagi jedahnya saudara untuk bisa morfin itu diberikan lagi. Nah saudara, betapa penderitaan dia. Tapi hari di mana dia mendengar suara Tuhan. Dan dia mau lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Mujizat terjadi. Saudara tahu, 3 bulan kami layani dia. Mulai malam itu saudara, waktu dia mengampuni orang tuanya, sakitnya tidak berkuasa lagi. Tapi bengkaknya masih ada. Kami layani ada 3 bulan saudara. Dan sampai hari ini ya, dia sudah menikah dan sudah dikaruniai oleh 2 anak. Berkat Tuhan ya. Mereka menjadi pelayan Tuhan. Dan saya percaya aku punya Tuhan yang besar. Saya sampaikan ini. Saudara masih ingat juga cerita di dalam peristiwa Alkitab. Ya, saudara tahu sekarang kenapa kadang-kadang Tuhan luaskan banyak tantangan buat kita. Karena Tuhan mau supaya saudara mengalaminya. Jangan katakan Tuhan itu jahat loh saudara. Yeremia 29:11 itu mengatakan katanya, aku ini mengetahui apa yang ada rencanamu di dalamku, kata Tuhan. Yaitu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Tapi rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Ya, bahkan sukacita untuk masa depan saudara. Yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Percayalah saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara masih ingat? Saya mendengar satu hamba Tuhan juga berkata begini. Dia katakan, kenapa waktu juga Petrus begitu ketakutan? Saya tidak tahu, saudara juga lagi ada ketakutan apa? Ada kekhawatiran apa hari-hari ini? Ya, tapi waktu Petrus begitu ketakutan, dia kata, itu hantu. Saudara, jangan sampai Tuhan datang, engkau juga tidak tahu, bahkan kau tidak mengenal dia. Firman Tuhan katakan katanya, domba-dombaku mengenal suaraku. Haleluya. Saudara dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan inilah yang akan mengubah hidup kita saudara. Sebenarnya Tuhan bisa kan berkata diam, itu juga lautan. Diam, angin ribut, bisa. Ya, tapi karena juga Petrus ini kenal, makanya dia berkata begini, kalau engkau Tuhan, biarlah aku berjalan di dalam juga di atas daripada juga badai ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, laut itu saudara, Petrus bisa berjalan. Sekarang saya tanya, kapan dia tenggelam saudara? Waktu dia tidak fokus lagi kepada suara Tuhan. Tapi dia fokusnya kepada segala sesuatu di indera dia. Hari ini, saudara tahu, bukannya Tuhan jahat. Tidak. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, yang membuat engkau takut, khawatir, datang pada dirimu, percayalah. Tuhan ada di dalam perahumu. Tuhan ada di dalam badai kehidupanmu. Dan Tuhan ingin supaya engkau mengalaminya bersama-sama. Haleluya. Pengalaman ini saudara tidak mudah. Ya, dan saya katakan saudara, waktu firman Tuhan ini datang, dikatakan, silakan Petrus, berjalanlah engkau. Saudara, waktu dia mendengar itu saudara, Petrus berjalan dan dia bisa juga berjalan di atas air. Di lautan itu saudara. Badai boleh terjadi, tapi kita bisa berjalan. Yesaya 43 juga mengatakan itu. Jangan takut.
Engkau juga bisa melewati sungai, badai apapun juga saudara. Bahkan juga api tidak akan menghanguskan engkau. Ini janji Tuhan. Dengar juga kepada saudara hari ini. Apa yang takut? Ya, sakit penyakit, semua kita juga bakal mati saudara. Tinggal caranya mati aja. Yang bagaimana? Ya, masing-masing kita berbeda. Tapi saya percaya, biarlah hidup kita harus kita isi untuk selalu mendengar suara Tuhan. Supaya juga lewat ini iman itu yang datang, maka engkau juga tindakan saudara. Itu terjadi mujizat itu. Engkau masih ingat cerita tentang orang buta di Yohanes pasal 9 itu. Ya, saudara, dia buta dari lahirnya. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Ya, kalau dulu katanya ada lagu katanya, burung nuri katanya terbang tinggi. Ya, katanya saudara. Haleluya. Dia nyanyi, orang pengamen ini nyanyi begitu terus. Atau orang bertanya, kenapa kamu nyanyi begitu? Burung nuri katanya terbang tinggi, katanya. Dia bilang, Pak, saya ini buta. Jadi saya nggak tahu itu burung nuri kayak apa. Apakah dia bisa terbang apa enggak. Tapi juga katanya bisa begitu, bisa terbang. Tapi hari ini, walaupun mungkin kita tidak tahu segala-galanya. Tapi waktu engkau mendengar, kau ingat peristiwa itu. Si buta dari lahirnya ini saudara, dia juga tidak tahu Yesus itu. Tapi hari di mana dia ada di situ, dia mendengar pembicaraan daripada juga Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Selama masih hari siang, aku akan bekerja terus. Artinya saudara, ada kesempatan untuk saudara. Hari ini kalau engkau masih diberikan hidup, walaupun mungkin engkau juga tidak mengerti banyak tentang aku. Tapi percayalah kalau ada suara Tuhan datang pada dirimu. Yesus berbicara kepada orang buta ini katakan, "Hei!" Ya, lalu katanya Tuhan Yesus meludah dulu saudara. Di tanah itu dia udak-udak terus. Dia tempelkan. Mungkin dia lagi pikir, aduh ini apa yang dingin-dingin di mata saya. Tapi saudara, dia tidak curiga. Dia tidak marah-marah saudara. Tapi dia dengar suara yang berikutnya dikatakan. Basuhlah katanya matamu di kolam Siloam. Dan saudara, dia tidak tanya di mana kolam Siloam itu. Tapi dia berjalan dengan iman. Dia berjalan dengan iman. Hari ini juga. Kalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Selalu dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu dia pergi ke kolam Siloam. Mungkin dengan usaha yang keras saudara. Karena dia buta. Dia mungkin berkata, tolong kolam Siloam itu di mana? Tunjukkan jalan buat saya. Kenapa Tuhan nggak pimpin? Supaya juga Tuhan mau lihat kerinduan kita. Keinginan kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan? Dan kita melakukan apa yang diperintahkan. Hari ini saudara, jangan kau bersungut-sungut. Jangan kau katakan Tuhan jahat. Tapi waktu engkau dengar, apakah engkau ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dirimu? Mungkin itu tidak masuk akal saudara. Karena memang ada kuasa yang akan juga membuat engkau mungkin apa saja untuk Tuhan melakukan kepada dirimu. Waktu engkau dengar dan percaya dan melakukan apa yang disuruhkan. Bekerja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara berbicara tentang firman Tuhan, itu ada kuasanya saudara. Waktu engkau baca, kau dengar sesuatu, dan itu engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan dengan kuasanya mengerjakan yang mustahil buat diri. Saya saksikan saudara, satu waktu saudara saya melayani seorang ibu. Ibu ini sudah dinyatakan bahwa dia mempunyai kanker rektum saudara. Ya, jadi maaf kata di bagian ujung anusnya saudara. Itu ada kanker, ya, sudah stadiumnya cukup berat. Dan dokter mengatakan di Singapura ini harus cepat diangkat, ya. Dan dia dokter ini mengatakan kepada suaminya untuk dorong istri kamu, ya, karena istrinya ini nggak mau saudara. Kenapa nggak mau saudara? Karena di ujungnya saudara, jadi ini mesti dipotong lalu ditutup, maaf kata, anusnya ini saudara. Dan lalu dia seumur hidup dia akan pakai kantong saudara. Dan dia katakan saya nggak mau, saya masih muda, anak-anak saya juga masih, wah saya nggak mau. Ya, tapi saudara, waktu kami berdoa, kami cari Tuhan, saya katakan begini, saya bukan penyembuh, dokter juga adalah orang yang dipakai Tuhan untuk juga bisa mendiagnosa kita, menolong kita untuk juga kesembuhan terjadi. Tapi saya percaya bahwa Yesuslah penyembuh itu. Oleh karena itu saya katakan, kamu mesti bersekutu dengan Tuhan. Engkau mesti dapatkan firman Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi saudara? Setelah beberapa minggu saya bimbing dia. Ya, dan dia katakan satu hari, dia katakan, Pak Sofyan, saya dapat sesuatu. Apa itu? Saya dapat ayatnya di dalam Mazmur 107. Ya, 107 itu ayat yang ini firman Tuhan ini saudara. Ya, ini luar biasa. Makanya saudara, dengar suara Tuhan. Waktu engkau dengar suara Tuhan, ini ada sesuatu yang saudara juga akan dapatkan. Ya, puji Tuhan saudara. Dia bertanya kepada saya karena dia tidak mengerti. Ya, dan di dalam ayat 19 saudara, 107 ayat 19 dikatakan. Maaf kata, ayat yang ke-20 saudara. Ya, ayat ke-20 berkata gini. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Wah saudara, dia bilang, saya dapat ayat itu Pak Sofyan, bagaimana? Oh saya bilang, berarti kamu tidak akan mati. Dengar ya, baik-baik saya bilang. Ini karena Tuhan katakan ini, kamu akan diluputkan dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 20 ini. Dan hari ini, waktu firman Tuhan ini datang kepada dirimu, engkau percaya, Tuhan akan menyembuhkan dirimu. Wih, nah dia bertanya lagi yang kedua. Oh jadi kalau kayak gitu saya nggak perlu lagi dong ke dokter Singapura. Saya perlu percaya, oh saya bilang begini. Loh, kalau kamu juga sudah percaya bahwa kamu sudah disembuhkan, kenapa kamu takut? Kan kita juga mau bukti. Pergi saja ke dokter. Wah puji Tuhan saudara. Ya, suaminya senang sekali. Karena itu yang diharapkan saudara daripada suaminya. Supaya juga istrinya bisa tertolong. Apa yang terjadi saudara kekasih dalam Kristus? Di dalam juga bimbingan demi bimbingan. Sekali lagi saudara, waktu teduh kita ini akan mengubah hidup kita banyak. Dan hari ini kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini. Ya, saudara tahu? Dan dia mendapatkan sesuatu dikatakan. Tuhan menegur saya, apa itu? Saya ini punya kepahitan sama dokter yang akan mengoperasi saya. Karena dokter ini ceritanya menakutkan buat saya. Sehingga saya jadi gak ada iman. Ya udah kau bereskan saya bilang. Itu bagian kamu. Yang kedua, ya firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali. Ya, bahwa Tuhan ingin nyatakan kesembuhan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, sudah 3 dokter loh yang hebat di Singapura mengatakan harus ditutup dan dia harus pakai kantong. Tapi setelah dioperasi saudara, dia hanya 2 minggu saudara. Ya, 2 minggu pakai kantongnya. Dan setelah itu dibuka dan sampai hari ini kankernya tidak berkuasa lagi. Ingat ya saudara, ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ayo dapatkan ini. Saya merasa ada saudara yang punya masalah dengan bagian kepala bagian belakang ini. Coba tumpangkan tangan. Mungkin ada sesuatu yang saudara selama ini saudara tidak mengerti. Saudara mungkin sudah ke dokter, sudah kemana-mana. Tapi tumpangkan tangan. Saya merasa juga ada sesuatu yang
selama ini membuat saudara tidak bisa mengangkat tanganmu, ya, tanganmu dengan normal, tapi tumpangkan tangan pada bagian-bagian persendian tanganmu, ya. Mari katakan dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Terjadi kesembuhan itu, dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saudara tetap taruhkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Saya merasa juga saudara hari ini, engkau juga mungkin memiliki sel kanker di dalam tubuhmu. Tidak tahu bagian mana. Tapi maukah engkau tumpangkan tangan? Percaya. Ya, waktu engkau mendengar firman Tuhan. Waktu engkau akan mengalami kesembuhan karena engkau mendengar firman ini. Maka juga Tuhan akan meluputkan engkau dari maut di dalam kehidupanmu. Hari ini di dalam nama Yesus kami hancurkan virus, ya, mungkin sel-sel kanker atau bakteri atau apapun yang bisa disebut kuman-kuman itu. Tapi hari ini yang berkuasa adalah darah Yesus yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan, yang akan menjamah, yang akan juga menyembuhkan saudara. Dan hari ini dengar suara Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada saudara. Dan saya percaya kehidupan Kristus akan datang pada dirimu. Rasakan ini saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan, yes, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkan Tuhan. Mujizat terjadi. Ya, virus COVID ini tidak berkuasa lagi. Curahkan. Penuhi kota kami, penuhi Indonesia dengan kuasa bilur kuasa kasih. Yes, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat sekarang ini. Sekali lagi katakan mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima ini.
Terima ini. Tuhan sedang memulihkan, menyembuhkan, ya, menghancurkan virus-virus, ya, virus COVID, ya, kuasa yang menghambat engkau juga tidak bisa bergerak dengan normal. Segala sesuatu yang mengalami juga penyumbatan di dalam nama Yesus. Bahkan juga semua hal-hal yang mengganggu di dalam juga faal tubuhmu. Jantung tidak teratur, ginjal yang juga mengalami gangguan, pankreas juga yang mengalami, prostat juga yang mengalami gangguan kencing bagian saudara. Hari ini kasih karunia Tuhan cukup buat saudara. Terima ini saudara, terima ini, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada bagian yang terakhir sebelum kita bersama-sama untuk bersuka cita menutup bagian ini. Karena kita percaya, kita berjalan dengan iman kita. Ya, bagian kita adalah harus tetap percaya. Percaya akan janji Tuhan. Ya, bahwa kekuatan yang dari Tuhan akan membawa saudara. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan Tuhan akan membawa saudara. Biarlah minggu ini akan ada banyak mujizat. Dan kalau saudara juga membutuhkan pelayanan, saudara di bawah ini ada nomor-nomor telepon yang saudara bisa hubungi. Saudara jangan sungkan, jangan ragu. Dengar firman Tuhan ini. Kalau saudara memerlukan bimbingan, hubungi saudara-saudara kita ini. Mereka akan membantu dengan kasih yang daripada Tuhan. Supaya juga mujizat, kesembuhan ini jadi dengan sempurna. Mari saudara, angkat tanganmu. Saudara, bagian-bagian yang saudara juga mengalami juga gangguan. Mari, kalau saudara tidak bisa diangkat, dengan sekarang dalam nama Yesus. Kalau saudara juga tidak ada kekuatan untuk berdiri, berdiri sekarang di dalam nama Yesus. Ya, katakan ini sama-sama saja. Kita mau percaya janjimu ajaib. Ku percaya Tuhan, kuasamu ajaib. Karena engkau percaya, amin, janjimu ajaib terukir terukir dalam kehidupanku. ku Berserah di dalam kekuatanmu. hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mau terus Tuhan mendengar suaramu. Walaupun juga hambamu ini akan berhenti berbicara. Tapi aku percaya Roh Kudusmu akan memperdengarkan berita iman kepada saudara-saudaraku ini. Biarlah mereka bisa berjalan dengan iman mereka. Sehingga kesempurnaan di dalam kesembuhan, mujizat yang Tuhan sudah sediakan ini terjadi. Kami percaya minggu-minggu ini akan terjadi di komunitas. Hal-hal yang ajaib, yang besar. Karena Tuhan berkata bahwa tanda-tanda orang percaya ini. Salah satunya adalah di mana tumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit sembuh. Dan kami percaya hari ini Engkau sendiri Tuhan yang sudah menumpangkan tangan bagi saudara kami. Kasih karunia-Mu Tuhan akan menyertai kami. Oleh karena itu saudara kekasih dalam Kristus, biarlah juga diberkati usahamu. Apapun yang kau kerjakan dengan juga buah hatimu, buah tanganmu, buah pikiranmu, Tuhan akan buat engkau berhasil dan beruntung. Dan kasih karunia Tuhan ini yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita. Mari saudara kita berdoa juga buat negara kita ini. Hari ini Tuhan kami berdoa,
Supaya juga Tuhan Engkau juga halaukan pandemi ini. Kalau pada waktu yang lalu Tuhan bangsa Israel dihalaukan daripada juga roh maut di Mesir. Karena mereka juga percaya kepada Engkau. Kami umat percaya. Kami ingin bersyafaat Tuhan. Supaya juga kota kami ini dilindungi oleh Tuhan. Roh maut tidak berkuasa atas juga bangsa kami Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas dari Pulau Roti. Dan kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan cukup. Untuk pemerintahan juga diberikan hikmat untuk mengatasi semuanya ini. Dan kami percaya di dalam nama Yesus gereja-Mu Tuhan bisa menjadi terang di masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Yesus. Mari saudara kita tinggalkan segala sesuatunya. Dan biarlah juga kita ingin juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji